وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, para peserta kibar tahun 2023 atau bertepatan dengan angkatan yang ketiga, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar dan juga banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya dalam menuntut ilmu syar'i, yang mana saat ini seseorang ketika ingin menuntut ilmu syar'i, maka banyak sekali wasilah dan juga cara-cara yang bisa ia tempuh. Kemudian yang kedua, tak lupa kita haturkan juga sholawat dan salam kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita berdoa semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat kelak. Para peserta kibar kajian intensif bahasa Arab tahun 2023 atau angkatan yang ketiga, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah pertemuan pertama dari program KPM Kibar, yaitu salah satu dari KPM atau pembelajaran, salah satu divisi dari program belajar HSI Abdullah Raid. Dan HSI Kibar atau kepanjangan dari kajian intensif bahasa Arab dimulai, atau KPM yang ada di dalamnya mulai berjalan, yaitu pada tahun 2021. Dan pada tahun 2021 adalah angkatan yang pertama dari divisi kajian intensif bahasa Arab. Kemudian pada tahun 2022 divisi Kibar juga kembali membuka pendaftaran peserta baru, dan pada tahun 2022 pendaftaran tersebut kita buka bagi para ikhwah
rekan-rekan teman-teman yang ada di admin KPM HSI Abdul Rahim. Dan peserta kibar pada tahun 2022, alhamdulillah sampai dengan saat ini masih berlanjut pembelajarannya, dan pada saat ini atau pada pembelajaran tersebut telah sampai kepada pembelajaran atau silsilah yang ketiga. Silsilah yang ketiga. Baik. Ini perkenalan sedikit terkait divisi kibar kajian intensif bahasa Arab. Dan sebelum kita memulai tausiah ataupun nasihat dari Ustadzuna, Ustadz Fida Munadir Hafizahullah Ta'ala, maka izinkan terlebih dahulu kami akan membacakan susunan orientasi untuk peserta kibar tahun 2023. Dan sebelum itu, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Kami dari tim panitia kibar yang di dalamnya tergabung teman-teman panitia kibar yang mereka adalah dari peserta-peserta kibar yang telah ikut belajar bersama kami. Dan saya sendiri adalah Hasan Amin. Saya angkatan HSI reguler, yaitu angkatan 192 atau angkatan 2019. Kemudian di divisi kibar ini, dari tim panitia, di sana ada tim office ya, atau back office, atau yang terus mempersiapkan materi-materi daripada kibar. Kemudian ada juga tim IT yang berurusan dengan persiapan KPM kibar yang ada di web edu. Kemudian tim media yang berurusan dengan media yang ada di kibar. Tim DPME yang berurusan dengan materi-materi yang diajarkan di KPM kibar. Dan alhamdulillah di divisi kibar bersama kita pengajar dan pemateri dari pembelajaran di kibar, yaitu yang pertama beliau adalah Al-Ustadz Fida Munadir Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau adalah berdomisili di Jember. Beliau adalah lulusan atau
alumni daripada Ma'had Al-Furqan Gresik, dan juga alumni dari kampus Ma'had Muhammad bin Saud cabang Jakarta atau Libya Jakarta. Dan saat ini beliau berkegiatan mengajar di kampus SDTI Jember. Kemudian ada juga yang kedua pengajar atau pemateri di HSI Kibar, yaitu Al-Ustadz Ja'far Hafidhahullah Ta'ala, yang beliau berdomisili di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan beliau juga termasuk alumni daripada Ma'had Al-Furqan Gresik dan juga alumni dari Sekolah Tinggi Imam Syafi'i Jember. Dan beliau saat ini berkegiatan di Sukoharjo, pengajar dari Pondok Al-Ukhuwah Sukoharjo. Kemudian yang berikutnya, kami akan bacakan acara untuk orientasi. Orientasi daripada peserta Kibar, yaitu dimulai daripada hari ini, yang insya Allah orientasi ini diisi dengan kajian, itu pemateri Al-Ustadz Hafidhahullah Ta'ala. Kemudian di hari yang kedua, yaitu akan berlangsung sesi yang kedua, yaitu pada hari Senin di waktu yang sama, yaitu pemateri juga adalah Al-Ustadz Hafidhahullah Ta'ala. Kemudian hari yang ketiga, yaitu pada hari Rabu dan waktu yang sama, insya Allah, pemateri adalah Al-Ustadz Ja'far Hafidhahullah Ta'ala. Adapun tema pada malam hari ini, yaitu dengan tema Jalan Pintas Fasih dalam Bahasa Arab. Kemudian tema pada hari Senin, hari yang kedua, yaitu status ilmu bahasa Arab dalam tafsir, hadis, dan fikih. Dan tema hari yang ketiga, yaitu hari Rabu, adalah menggapai cita dengan bahasa mulia. Kemudian sesi yang pertama atau untuk hari yang pertama adalah perkenalan terkait divisi Kibar, dan alhamdulillah sedang berlangsung atau saya sendiri yang menyampaikan. Kemudian nanti akan ada tausiah dari Ustadz Hafidhahullah Ta'ala. Kemudian sesi yang kedua atau hari yang kedua akan ada pemaparan dari Afuna Dede Irfan, insya Allah, yang beliau adalah selaku koordinator dari angkatan 2023. Kemudian di hari yang ketiga, insya Allah, pemaparan tausiah ataupun materi oleh Al-Ustadz Ja'far Hafidhahullah Ta'ala, dan sesi tanya jawab, yaitu tanya jawab terkait KPM Kibar. Ini diantara rundown orientasi yang dapat kami sampaikan. Dan berikutnya adalah kami juga ingin menginformasikan bahwasannya
pada orientasi ini juga akan kita siapkan dan sediakan evaluasi di web edu, dan juga akan kita sediakan hafalan, poster hafalan. Dan orientasi ini kita siapkan adalah sebagai mukadimah atau sebagai awal sebelum nantinya para peserta mengikuti KPM. Dan orientasi ini berguna juga adalah sebagai salah satu di antara seleksi dari peserta kiper yang nantinya belajar di KPM Kiper Angkatan 2023. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, maka insya Allah kita masuk sesi yang kedua, yaitu sesi tausiah dari Al-Ustadz Hidayatullah Ta'ala dengan tema Jalan Pintas Fasih dalam Bahasa Arab. Sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu Al-Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Tamam. Baik. Insya Allah Ustadz Hidayatullah Ta'ala akan menyampaikan materi sampai dengan pukul 21.00 kurang 10 menit ya. Dan nantinya insya Allah kita akan ada sesi penutup. Dan sesi 1 dan sesi 2 tidak ada sesi pertanyaan, ataupun tidak pertanyaan ada di sesi 3 insya Allah. Baik, kepada Ustadz kami persilakan. Baik, jazakumullah khairan wa baraka fikum ala hadha taqdim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakal munzilu lil furqani ala nabiyyi atiril ardani Muhammadin alaihi sallallahu ma'a salamin daiman yaghshahu wa alihi wa sahbihi wa ba'du fahadhihi mithlul jumani aqdu wallaha astahdi wa asta'inu li'annahu al-hadi wa man yu'inu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas jalan pintas fasih dalam bahasa Arab, atau cara cepat. Materi yang saya buat cara cepat fasih dalam bahasa Arab, sama saja. Semua orang pasti ingin ahli dalam bidang yang dia tekuni atau bidang yang menarik bagi dia. Dalam bahasa Arab, maka seorang bisa dikatakan jago, ahli atau master ketika dia sudah fasih. Fasih di sini umum, baik dalam berbicara maupun ketika menulis. Berbicara maupun menulis. Dan secara umum, seseorang bisa fasih dengan waktu yang lama, dengan latihan yang lama, belajar yang lama. Tetapi ada beberapa trik supaya kita bisa memangkas jalan yang lama tersebut. Mempercepat dan mencari rute yang paling pendek. Itulah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Trik yang pertama adalah perkuat penguasaan ilmu, nahwu, dan sorof. Percaya atau tidak, ini adalah cara tercepat menjadi orang yang fasih dalam bahasa Arab. Memperkuat ilmu nahwu dan sorof. Atau dibalik juga sama, ilmu sorof kemudian ilmu nahwu. Intinya dua ilmu ini ilmu yang sangat penting untuk menjadikan seseorang fasih. Sastrawan ingin menjadi penulis yang hebat dalam bahasa Arab, menjadi pembicara, khatib, atau bahkan sampai level menjadi penyair, syair yang hebat, penyair yang jago. Itu semuanya berangkat minimal dari penguasaan dua ilmu ini. Ilmu nahwu dan sorof. Ilmu nahwu untuk mengetahui kedudukan kalimat, membaca
huruf terakhir dari setiap kalimat, baik perubahan secara harokat maupun perubahan huruf terakhir. Adapun sorof adalah penyusunan kata, membaca satu kata dari huruf pertama sampai huruf sebelum terakhir atau bahkan sampai huruf terakhir. Semua ini ada di ilmu nahwu dan sorof. Ketika seseorang kuat, maka dipastikan untuk mendalami menjadi seorang yang fasih itu akan mudah dan pasti bisa, insya Allah Ta'ala. Tetapi ketika orang ingin fasih tanpa ilmu nahwu dan sorof ini mustahil. Tidak mungkin ada orang yang fasih di dunia ini tanpa mengilmui pelajaran nahwu dan sorof. Sangat tidak memungkinkan. Dan dalam fakta sejarah tidak pernah terjadi. Maka sebagai langkah awal kita dalam berpetualangan untuk menjadi orang yang fasih, maka kita perlu untuk mempelajari ilmu nahwu dan sorof. Saya bawakan sebuah potongan qasidah, beberapa bait syair tentang ilmu nahwu yang barangkali memotivasi kita, menginspirasi kita untuk lebih semangat lagi dalam mempelajari ilmu nahwu. Disebutkan di sini, ini bait yang pertama dan bait yang terakhir ini yang paling masyhur. Makanya saya berikan tanda tebal ya, huruf yang tebal. An-nahwu yabsutu min lisanil alkani. An-nahwu yabsutu min lisanil alkani. Wal mar'u tu'zimuhu idza lam yalhani. Fa idza talabta minal ulumi ajallaha fa ajalluha minha muqimul alsuni. An-nahwu, ilmu nahwu ini yabsutu, membuat lancar, membuat mudah lisan al-alkani. Lisan al-alkani itu lisan yang gagap. Ketika ada orang yang gagap, kalau dia bisa ilmu nahwu, insya Allah berbicaranya akan menjadi lancar. Dan seseorang kita hormati, kita muliakan kalau dia tidak lahan. Lahan, yalhani. Lahan adalah kesalahan dalam i'rab. Ketika salah dalam i'rab, yang seharusnya dibaca dhamma misalkan, lalu dibaca nasab, maka ini namanya lahan. Orang yang tidak lahan akan dihormati. Kalau kita mencari ilmu yang paling mulia, fa'ajalluha minha muqimul alsuni. Dan ini jalalatun nisbiyah. Yang paling mulia, mulia secara nisbiyah, tidak mutlak. Di antara ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang bisa meluruskan lisan. Ketika berbicara itu lancar, benar, tidak salah. Lahnu syarifi yuziluhu an qadrihi wa tarahu yasqutu min lihadhil a'yuni. Orang yang mulia, kalau dia lahan, salah dalam nahwu, salah dalam i'rab, salah dalam membaca, maka hilang kedudukannya. Turun kehormatannya. Dan dilihat pun menjadi rendah, menjadi tidak berkualitas lagi. Wa taral wadi'a idza takallama mu'riban nalal mahabata bil lisanil alsani. Sebaliknya ada orang yang sebenarnya kemuliaannya tidak terlalu ya, biasa-biasa saja. Orang yang tidak memiliki kedudukan tertentu, tapi kalau dia bicara itu mu'riban, secara bacaan benar, nahwunya tidak ada yang terlewat, maka nalal mahabah, dia akan mendapatkan kehormatan dengan lisan yang fasih. Ma warrathal aba'u 'inda wafatihim libanihimu mithlal ulumi fa'atqini. Manusia itu tidak mewariskan sesuatu ketika meninggal dunia yang lebih berharga dibandingkan ilmu. Oleh karenanya ini nasihat dan wasiat dari penyair ini mengatakan fa'atqin, kuasai ilmu itu sebenar-benarnya. Fatlub hudita wa la takun muta'abbiyan fannahwu zainul alimil mutafannini
maka carilah ilmu. Semoga kamu mendapatkan hidayah. Jangan merasa sombong. Jangan pernah sombong. Termasuk belajar ilmu nahwu ini kadang orang sombong. Apa ilmu cuman sekedar i'rab gitu. Kemudian cuman bahasa Arab. Nggak terlalu kepake juga. Ketika baca salah-salah juga tetap bisa difahami. Paling belajar Zaidun, Amrun, Daraba Zaidun Kalban. Paling mubtada khobar. Gitu-gitu aja. Nah ini sombong, nggak boleh. Fannahwu zainul alimil mutafannini. Nahwu adalah perhiasan seorang alim yang mutafannin. Mau ilmu apapun, mau ilmu nahwu, mau ilmu akidah, mau ilmu fikih, mau ilmu usul, mau ilmu hadis, mau ilmu tafsir, semuanya ini akan menjadi indah ketika dia menguasai ilmu nahwu. Lalu kemudian di akhir, wannahwu mithlul milhi in alqaitahu fi kulli sinfin min ta'amin ya suni. Nahwu itu ibaratnya seperti garam. Kalau dimasukkan dalam makanan apapun, ini makanan ya, bukan minuman. Makanan apapun pasti akan menjadi enak rasanya. Mau soto, mau bakso, mau rawon, apapun masakan makanan itu menjadi enak. Tapi di sini juga harus tahu ya, namanya garam secukupnya. Ilmu nahwu kita pelajari, tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai menghilangkan maksud atau tujuan kita dalam belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini hanya ilmu alat yang kita butuhkan untuk memahami Al-Quran, hadis, dan kalamul ulama. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Itu yang kita kejar. Nah, bagaimana trik selanjutnya? Trik selanjutnya adalah pelajari kitab-kitab i'rab Al-Quran. Kitab-kitab i'rab Al-Quran. I'rab itu banyak ya. Bisa kitab apapun bisa di-i'rab. Tetapi salah satu trik yang kadang kurang diperhitungkan adalah kitab-kitab i'rabul Quran. Banyak sekali i'rabul Quran, lin nahas dan yang lainnya. Jadi kitab tercetak judulnya i'rabul Quran. Al-Quran di i'rab satu persatu satu kata. Ini sebagai latihan sangat bagus sekali. Dan di samping itu usahakan ada pembimbing, ada tutor, ada yang membimbing membaca. Setelah mengajari i'rabnya, latihan juga membutuhkan pembimbing dan ini sangat penting. Tidak mungkin karena secara umum ilmu-ilmu alat itu pasti membutuhkan orang yang mengajarkan. Nggak bisa dipelajari secara otodidak. Selain kesulitan, sangat rawan terjadi kesalahan. Kemudian trik berikutnya supaya kita menjadi fasih adalah perkaya mufrodat, perkaya kosakata. Tadi kita mempelajari bahwa ilmu nahwu sangat penting. Karena ilmu nahwu ini diantara faedahnya adalah sangat erat dengan memahami makna suatu ungkapan, kalimat. Kalau ada ungkapan, dalam bahasa Arab itu jumlah ya. Jumlah. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat. Kalimat susunan kata. Itu kita bisa paham dengan baik dan benar, walaupun diubah-ubah bentuknya, ketika kita memahami i'rabnya, memahami ilmu nahwunya. Misalnya, sobahan adhabu ilal madrasati. Maka kita kalau memahami nahwu sangat mudah memahami bahwa sobahan di sini maksudnya adalah waktu karena dzaraf zaman. Nah, i'rab ini memudahkan memahami ya, menjadi lebih mudah jika makna sudah paham. Dan orang bisa mengi'rab juga karena faham. Jadi sangat erat hubungannya. Pemahaman ini didasari ilmu nahwu dan i'rab mudah difahami kalau kita faham maknanya. Mudah dilakukan kalau kita paham maknanya. Maka harus kita kuatkan juga sisi yang kedua yang ada hubungannya dengan nahwu ini. Satu jumlah tidak bisa difahami maknanya kecuali memahami arti dari kalimat. Ini istilah dalam ilmu nahwu ya. Jumlah itu kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab kalau kita bawa ke bahasa Indonesia maka dia kata. Dari sini maka penting, bahkan sangat penting memperkaya hafalan kosakata bahasa Arab. Dalam memperkaya mufrodat, ini juga ada strateginya, tidak bisa asal-asalan. Memang
kalaupun asal-asalan masih dapat keuntungan, masih masih mendapatkan manfaat. Tetapi kalau ingin lebih memaksimalkan, ada strateginya. Yang pertama adalah rajin membuka kamus. Rajin membuka kamus. Jadi tidak cukup, nggak bisa sekali. Sekali yang penting saya hafalkan sekali, store, sudah tutup, nggak pernah buka lagi. Salah. Rajin membuka kamus. Walaupun kamus ini ada di aplikasi, kita semuanya punya gadget, bisa diinstal. Banyak sekali kamus. Ya, kamus Al-Munawir, Indonesia, Arab, Arab Indonesia, atau kamus-kamus yang tidak dari kitab ya, tapi proyek-proyek khusus kamus, misalkan Mu'jam Al-Ma'ani, itu sangat banyak, ada sampai Indonesia Arab, Arab Inggris, Arab Arab ya. Jadi Arab, kamus Arab kemudian diterjemahkan, dijelaskan dengan kalimat Arab yang lain, yang lebih mudah. Ada juga yang persamaan ya, antonim, kemudian ada juga sinonim, semuanya itu ada proyek kamus Al-Ma'ani. Ini ya, kita harus rajin membuka kalau kita ingin fasih. Ya, karena nggak mungkin kita fasih sementara kosakata sedikit. Ketika fasih kita bisa variasi dalam bicara. Misalkan bertanya, kaifa haluka? Itu bisa dirubah-rubah, nggak mesti harus haluka. Kaifa akhbaruka bisa. Nah, kaifa umuruka? Mada tash'uru? Ini semuanya bisa menanyakan kabar. Jadi kita perkaya kosakata supaya semakin fasih. Hafalkan kosakata baru, usahakan, ini triknya, usahakan ketika menemukan kosakata baru dirangkai menjadi kalimat yang sempurna. Jadi menghafalkannya sekaligus kita mencoba memakai dalam kalimat. Kalau bisa malah diambil dari kitab gitu, menemukan kalimat, hafalkan juga sama susunannya. Supaya kita tahu cara memakainya. Kalau cuma menghafalkan satu kata terus tidak pernah mempelajari cara memakainya, hanya akan menjadi beban saja. Hanya akan menjadi beban saja. Nah, cuma ngafal-ngafal, tapi nggak tahu cara makainya, ya seperti koleksi saja. Dan tidak mesti harus kamus terkadang ya, rajin buka kamus, memperkaya mufrodat ini, tapi nggak mesti harus kamus. Kadang di catatan kaki kitab, itu biasanya sebutkan keterangan, kalimat-kalimat gharibah, kalimat-kalimat asing yang jarang ditemukan, itu biasa kadang ditulis di footnote, di hamish, atau hasyiah. Maka kalau seperti ini, perlu dicatat juga. Biasanya dalam setiap bidang ilmu itu ada istilah-istilah khusus. Ya, dalam fikih misalnya ada istilah-istilah khusus. Misalkan al-ummi dalam istilah ilmu nahwu beda dengan secara bahasa. Al-ummi dalam ilmu fikih itu orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Walaupun dia bisa baca yang lain. Bisa baca tulis yang lain. Nah, kemudian video juga bisa ya, memperkaya mufradat lewat video percakapan itu orang Arab, misalkan berita, usahakan yang bahasanya fasih, atau kartun ya, kartun untuk anak-anak yang aman, itu bisa juga dipelajari. Penyusunan sekaligus ditulis penyusunannya, lalu diubah sedikit, ya, dimodifikasi supaya kita bisa memakai dalam keseharian kita. Jadi sebagaimana kita sebutkan tadi, mufradat bukan barang koleksi. Nggak ada orang yang kolektor mufradat, ya, bukan barang koleksi. Maka gunakan, pakai dalam tulisan atau percakapan. Kadang ada orang yang banyak menghafalkan, tapi ketika menulis hanya dipilih yang itu-itu saja. Atau ketika bercakap-cakap, hanya itu-itu saja, tidak pernah mengembangkan. Jadi jangan cuma dicatat, misalkan catatan mufradatnya ini sudah berlembar-lembar, bahkan berjilid-jilid. Banyak sekali dikumpulkan bertahun-tahun. Tapi kalau tidak digunakan, nggak berharga. Ini nggak bisa dijual, bukan barang koleksi. Jadi jangan cuma dicatat atau dihafalkan. Trik selanjutnya supaya menjadi orang yang fasih adalah selain ilmu nahwu dan sorof. Karena nahwu dan sorof ini hanya cabang dari banyak sekali ilmu bahasa Arab. Pelajari juga ilmu-ilmu lainnya, yang terutama yang berkaitan dengan kefasihan. Kefasihan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ilmu bahasa Arab itu sangat banyak, cabang-cabangnya ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10, ya tergantung ya.
mana yang penting, ada yang dianggap ini ilmu bahasa Arab, ada yang mengatakan enggak, ini pelengkap. Disebutkan dalam kitab dalam mandumah ini nadham disebutkan oleh seorang sastrawan yang bernama Ahmad Al-Hashimi, penulis kitab Al-Jawahir wal Mizan. Kumpulan dari 2 bait ini disebutkan seluruh ilmu bahasa Arab. Nahwun wa sarfun arudun thumma qafiyah wa ba'daha lughatun qardun wa insya'u. Nahwu, sorof, ilmu arud. Ilmu arud ini berkaitan dengan syair. Kemudian ilmu qafiyah ini akhir dari syair. Kalau arud wazan syair. Wa ba'daha lughatun. Lughah ini mufradat ya. Kalimat ghuribah ini namanya lughah. Qardun wa insya'u. Ini qard berkaitan dengan syair juga. Insya'u, ilmu insya'. Khattun, penulisan, ilmu khat. Nulis ada khat nasakh. Bayanun, ma'anin. Ilmu bayan, ilmu ma'ani. Dan ada satu lagi sebenarnya, ilmu badi. Ini kaitannya dengan ilmu balaghah. Ilmu supaya bahasa kita semakin berkualitas, memiliki beban. Ya, berat, enggak ringan-ringan saja. Kemudian ma' muhadaratin, ini wallahu alam ini maksudnya apa? Wal istiqaqu. Lalu ilmu istiqaq, ilmu pecahan kata. Kalimat ini, kata ini misalkan. Nasoro, ketika ditambahi alif, nasoro, artinya saling menolong. Kalau nasoro biasa, nasoro saja menolong. Nasoro saling menolong. Kemudian istansoro meminta pertolongan. Kemudian tanassoro menjadi nasroni. Nah, ini namanya ilmu istiqaq, ya, pecahan-pecahan, penyusunan, perubahan kata, memiliki perubahan makna juga. Kemudian ilmu adab, ilmu sastra. Ilmu sastra wal istiqaqu lahal adabu asma'u. Ilmu adab itu sastra, sejarah, kekuatan suatu bahasa dalam suatu periode masa tertentu. Terus kemudian cabang-cabang ilmu apa saja yang ada di sana. Secara umum ilmu adab itu ada 2, ada nathar dan ada syair. Nah, ini semuanya kalau bisa dipelajari khudmin ya, sebagian saja. Ambil yang penting-pentingnya, usulnya, dasar-dasarnya, pelajari, kemudian terapkan. Nah, ketika kita bisa memakai semuanya, otomatis bahasa kita akan menjadi semakin fasih. Selain itu hafalkan, ini trik selanjutnya, hafalkan asalibul mutaqaddimin. Ungkapan-ungkapan orang-orang Arab terdahulu, bukan yang sekarang. Kalau ingin menghafalkan bahasa orang-orang terdahulu. Memang pertama kali kita hanya meniru, mengikuti, mencontoh. Tapi dari situ kita juga bukan hanya sekedar menghafalkan, meniru. Kita mempelajari bentuk susunan kata, pemilihan kata, menyelami makna-makna yang mendalam. Dan seiring berjalannya waktu, suatu hari kita akan bisa membuat ungkapan yang seperti itu juga, yang segar, bahkan yang segar, yang baru, dan otomatis lancar. Tidak perlu banyak berpikir lama ke sana ke sini. Lisan kalau sudah lancar, maka akan mudah untuk memberikan ungkapan-ungkapan indah, ungkapan-ungkapan hikmah, ya, karena sudah terserap dalam jiwa kita. Jadi perbanyak menghafalkan hikmah, ucapan-ucapan bijak, al-amthal. Amthal ini mirip dengan peribahasa. Kemudian asy'ar, syair-syair para ulama. Ini di antara ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah taala, man ta'allamal Qur'ana 'azumat qimatu. Orang yang belajar Al-Qur'an maka nilainya menjadi tinggi. Wa man katabal haditsa qawiyat hujjatuhu. Orang yang menulis hadis maka hujjahnya kuat. Wa man nadhara fil fiqhi nabula qadru. Orang yang nadhara fil fiqhi, mempelajari ilmu fikih, maka akan mulia kedudukannya. Ada yang unik di sini. Wa man nadhara fil lughati raqqa tab'uhu. Orang yang mempelajari bahasa, tabiatnya akan menjadi lunak. Akan menjadi lunak. Karena dalam bahasa itu semakin tinggi, itu semakin bijak. Makna-maknanya semakin mendalam. Banyak pelajaran yang kita ambil. Ucapan-ucapan yang singkat, tapi sangat sangat menyentuh. Nah, ini membuat jiwa kita semakin lunak, ya, semakin lembut. Faman nadhara fil hisabi jazula ra'yuhu. Orang yang mempelajari ilmu hisab, ilmu hitungan, maka pikirannya akan menjadi semakin bagus. Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmu. Pesan terakhir dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, orang yang tidak bisa menjaga jiwanya, maka tidak berguna ilmunya. Ilmu nggak akan berguna kalau kita tidak bisa menjaga jiwa kita. Nah,
Ini disebutkan, dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Perbanyak ungkapan-ungkapan hikmah. Ini kita sebutkan beberapa ungkapan hikmah yang nathar. Rubba ramyatin min ghairi ramin. Ini ungkapan hikmah. Hafalkan seperti ini. Perbanyak. Sebutkan, ceritakan kepada orang lain. Rubba ramyatin min ghairi ramin. Betapa banyak lemparan itu yang nggak diketahui atau bahkan tidak ada yang melemparkannya. Jadi kebetulan maksudnya. Betapa sering sesuatu itu terjadi karena kebetulan. Kebetulan di sini bukan maksudnya murni kebetulan tanpa takdir, enggak. Maksudnya orang itu kadang benar itu karena kebetulan atau salah juga karena enggak sengaja. Kafal mar'u fadlan an tu'adda ma'ayibuh. Kafal mar'u fadlan an tu'adda ma'ayibuh. Cukuplah seseorang itu dikatakan mulia kalau kesalahan-kesalahannya, aib-aibnya itu bisa dihitung. Kalau misalnya masih bisa disebutkan, kamu tuh kelemahannya di sini, 1, 2, 3, berarti cuman dikit. Berarti orang ini mulia karena masih bisa dihitung. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini kita hafalkan supaya kita bisa membuat yang serupa, bisa mengolah, memodifikasi dengan ungkapan-ungkapan kita sendiri. Dan itu kita menjadi fasih cara seperti ini. Mana atau asaka faqad asaq. Orang yang mentaati tongkat kamu, maka dia sebenarnya asakam, memaksiati kamu. Jadi orang yang taat kalau dipukul, kalau dihukum, itu bukan orang yang taat. Ya karena dia nunggu harus dihukum dulu. Berarti dia takut sama tongkatmu, bukan haibah ya, bukan menghormati kamu. Ungkapan hikmah lagi, ihdhar ghadabal halim. Hati-hati, waspada dari marahnya orang yang lemah lembut, orang yang penyabar, orang yang lembut. Itu kalau sudah marah itu bahaya. Susah dibendung, sulit untuk dihadapi. Zur ghibban tazdad hubban. Ziarah berkunjung itu ghibban, sekali saja, sehari datang, 3 hari kemudian baru datang lagi. Jangan setiap hari. Zur ghibban tazdad hubban, supaya kecintaan itu semakin bertambah. Ziarah, datangi kalau ingin saling mencintai ya, karena Allah. Jangan setiap hari karena itu memberatkan. Allabibu bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu dengan isyarat saja sudah faham. Gak perlu harus dimarahi, harus diceramahi. Kalau menasihati cukup dikasih isyarat. Ya. Kode, itu bisa faham. Akhirud dawai al-kai ini maksudnya adalah jangan pernah menempuh solusi yang paling berat kecuali itu yang paling terakhir. Jadi yang paling berat itu jadikan terakhir. Al-kayu itu mengobati dengan besi ya, besi dipanaskan kemudian diletakkan di tempat yang sakitnya. Laisal khabaru kal muayana. Berita itu enggak seperti orang yang bisa melihat langsung. Kalau ada orang yang katanya, maka jangan pernah langsung dipercaya. Beda orang yang memberi kabar dengan orang yang melihat langsung. Kalau ada saya melihat, dia ngasih tahu, berarti saya lebih kuat. Man ta'allama lughata qaumin amina min makrihim. Siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, maka dia akan aman. Maka dia akan aman dari makar mereka. Dawamul hali minal muhal. Kondisi yang statis, tidak pernah berubah. Stabil gitu-gitu, terus flat gitu saja, itu mustahil, muhal. Dawamul hali minal muhal. Ini kalau kita preteli ya, kita copot satu persatu, ini masuk ke dalam ilmu balaghah, ilmu badi, cabang ilmu badi yang disebut dengan al-jinas. Ini menambah keindahan. Dawamul hali minal muhal. At-ta'allumu fis sighari kan naqshi fil hajar. Belajar di waktu kecil itu seperti mengukir pada batu. Selanjutnya ada kelanjutannya. Wa ta'allumu fil kibari kan naqshi alal ma'. Tapi kalau belajar ketika sudah dewasa itu biasanya, ini tidak mesti ya, tidak mutlak. Biasanya seperti orang yang mengukir di atas air. Gampang kalau sudah tua, sudah lanjut usia itu gampang. Tapi habis itu cepat lupa. Da'il kilabatan bahu fal qafilatu tasiru. Ini harus jadikan prinsip. Biarkan orang mengoceh, nyinyir, cerewet, ngomong apa saja. Kalau kita yakin yang kita tempuh ini benar, kita punya target yang jelas dan mulia, jalan saja. Al qafilatu tasir. Kafilah tetap berjalan. Biarkan anjing-anjing menggonggong. Kullu ina'in bima fihi yantahu. Setiap bejana, tempat, wadah itu akan menumpahkan apa yang ada di isinya. Kalau ini kita isi susu, maka yang kita keluarkan nanti tumpahnya adalah susu. Kalau kita isi teh, maka teh. Kalau ini kita isi air kotor, ya keluar kotor.
Begitu juga kita. Jiwa kita kalau kita isi dengan asupan asupan informasi yang bermanfaat, yang keluar akan bermanfaat juga. Begitu pula sebaliknya. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga, memelihara. Atau kita sebut dengan pencegahan. Pencegahan itu lebih bagus dibandingkan pengobatan. Kemudian dari syair, dari bentuk syair. Ini banyak sekali saya tukil. Ini baru syairnya Al-Mutanabbi. Tapi kita baca sebagiannya saja. Karena keterbatasan waktu. Ma kullu ma yatamannahul mar'u yudrikuhu. Tajrir riyahu bima la tashtahis sufunu. Tidak semua yang dicita-citakan seseorang itu bisa dia raih. Nah, nggak mungkin. Apa yang dia inginkan pasti terpenuhi, itu mustahil. Kemudian tajrir riyahu bima la tashtahis sufunu. Kadang itu perahu yang memiliki layar itu, kadang angin tidak menghembus sesuai yang diharapkan oleh penumpang kapal tersebut. Ya biasa, sesuatu hal yang biasa. Kita pengen sesuatu ternyata nggak kesampaian. Wa itraqu tarfil aini laisa binafi'in idza kana tarful qalbi laisa bimutriqi. Hanya sekedar manggut-manggut ya, melihat gini ya. Memejamkan mata, ya, mengetukkan mata itu nggak berguna kalau hatinya tidak mengiyakan. Jadi bukan hanya isyarat mata, yang penting itu hati. Faham? Kadang orang mengatakan faham, tapi di hatinya masih belum. Idza kunta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal laimata marroda. Orang yang layak dimuliakan itu orang yang mulia. Tapi kalau kita memuliakan orang yang tercela, ya malah tembang bangkang, malah semakin menjadi-jadi. Dzul aqli yashqa fin na'imi bi aqlihi wa akhul jahalati fi syaqawati yan'amu. Orang yang memiliki akal, kecerdasan itu kadang dalam kenikmatan ya itu merasa yashqa, kesulitan karena dia orang yang cerdas. Itu biasa karena dia faham. Wa akhul jahalati fi syaqawati yan'amu. Sementara orang yang jahil itu dalam kondisi yang sulit itu kadang masih merasa nikmat, nggak sadar gitu maksudnya. Fala majda fid dunya liman qalla malu wala mala fid dunya liman qalla majduhu. Kemudian wamal husnu fi wajhil fata syarafan lahu idza lam yakun fi fi'lihi wal khalaiqi. Orang yang wajahnya cakep, ganteng, cantik itu enggak mulia kalau perbuatannya dan akhlaknya buruk. Idza ghamarta fi syarafin marumin fala taqna bima dunan nujumi. Selama yang kita kejar, yang kita cari-cari itu mulia, maka jangan pernah mencukupkan diri dengan tingkatan di bawah bintang. Idza kanatin nufusu kibaron taibat fi muradihal ajsamu. Kalau jiwa kita memiliki orang yang jiwanya besar, memiliki impian yang berat, itu pasti badan, jasad itu akan lelah untuk mengejarnya. Walam ara fi uyubin nasi syai'an kanaqsil qadirina 'ala tamimnya. Kata Al-Mutanabbi, aku tidak pernah melihat orang yang memiliki aib ya yang lebih besar dibandingkan orang yang mampu melakukan sesuatu dengan sempurna tapi tidak melakukannya. Naqsil qadirina 'ala tamim. Orang yang enggak mampu melakukan sempurna. Padahal dia mampu, tapi enggak dilakukan. Itu aib. Tapi kalau orang yang memang enggak mampu, memang punya penghalang, ada rintangan ya, lain lagi, bukan aib itu. Bidza qadatil ayyamu baina ahliha masaibu qaumin inda qaumin fawaidu wa idza atatka madhammati min naqisin fahiya syahadatu li bi anni fadilu. Kalau ada celaan yang berasal dari orang yang jelek, orang yang buruk, dia mencela aku, maka ini persaksian kepadaku bahwa aku orang yang mulia. Jadi yang mencela itu hanya orang-orang jelek aja, itu nggak masalah. Selama yang mencela orang-orang yang kelas bawah, ya, yang tidak punya akhlak, yang buruk, no problem. Nah, jadi kesimpulannya kita harus mengucapkan selamat datang ya kepada ilmu-ilmu bahasa Arab. Kita masukkan ke dalam kehidupan kita sekarang karena kita di masa orientasi ini ya. Jadikan bahasa Arab ini style, gaya hidup. Tunjukkan ya. Praktekkan kepada keluarga, teman-teman, tetangga, partner kerja, orang-orang yang di sekitar kita. Jangan malu, minder atau takut. Jangan sampai bahasa Arab ini cuma diterapkan sebagai pelajaran formal hanya di kelas saja, di luar kelas tidak digunakan lagi. Ini gaya hidup ya. Bahasa Arab ini sebagaimana ucapan Imam Syafi'i tadi bisa membuat tabiat menjadi lebih baik. Terus kemudian latihan. Kita harus sering berlatih, mencoba membiasakan diri sampai lisan kita fasih
dan mahir dalam bahasa Arab. Usahakan ada waktu-waktu khusus kita mengucapkan kata-kata bahasa Arab, menyimak ucapan-ucapan Arab, membaca tulisan-tulisan Arab. Kalau bisa menulis, ya, sampai menulis dalam skill mendengar, berbicara, membaca maupun menulis. Sampai kalau sudah fasih maka seperti ini. Ada ucapan seorang penyair, walastu binahwiyyin yaluku lisanahu walakin saliqiyun aqulu fa'urabu. Aku bukan orang yang ahli nahwu, ya, belajar nahwu, tapi aku ini saking fasihnya, saliqiyun, ilmu kefasihan ini tabiat, sudah menjadi tabiat, mendarah daging. Aku nggak perlu mengi'rab ucapan orang lain. Justru akulah yang berbicara, orang-orang lain yang mengi'rab. Jadi nggak perlu, kalau sudah nggak perlu berpikir lagi kaidah-kaidah, nggak perlu persiapan merangkai kata-kata, semuanya natural, ngalir, itu sudah fasih. Caranya ya harus terus latihan. Nah, ini materi yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan untuk program kegiatan HSI Kibar tahun 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 2023 Masehi. Sebagai latihan ini nanti bisa dikerjakan, ya. Cari maknanya lalu buat jumlah mufidah. Ini mufrodat saya ambil hanya dari kitab-kitab fikih, ya. Ini istilah-istilah dalam kitab fikih. Tasodda, istabhara, makatha, safaha, ibtala'a. Ini untuk latihan. Silakan cari maknanya, cari di kamus. Kemudian letakkan, ya. Susun kalimat sempurna, jumlah mufidah itu kalimat sempurna yang mengandung kata-kata ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar memudahkan proses belajar kita semuanya dan memberikan keberkahan kepada ilmu yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya saya kembalikan kepada moderator. Tafadhol Ustaz Hasan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparan materi nasihat pada malam hari ini. Masya Allah, jalan mudah dalam berbahasa Arab. Baik, tidak sempurna kalau di situ ada pembelajaran ataupun nasihat ataupun pemaparan materi, kalau tidak ada pertanyaan, dan kami revisi, insya Allah setelah ada kajian yang Masya Allah materi pada malam hari ini sangat sempurna sekali, sangat baik sekali, yang di situ banyak yang perlu kita gali dan pelajari kembali atau memperdalam kembali dari materi-materi yang disampaikan oleh Ustaz. Maka kita berikan kesempatan bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, yaitu satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dipelajari pada malam hari ini. Silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand. Nah, tafadhalu. Baik. Baik. Penanya pertama yaitu Al-Ahmisda. Al-Ahmisda, ARN 232. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Ustaz, izin bertanya, bagaimana mempraktekkan istilahnya berbicara tapi di lingkungan tidak ada teman untuk berbicara, Ustaz? Berbicara bahasa Arab. Halo, Ustaz. Itu saja pertanyaannya. Iya, Ustaz. Syukran sebelumnya. Jazakumullah khairan. Jadi kalau tidak ada maka kita yang bikin. Prinsip orang yang semangat, ya, kalau benar-benar jujur itu, kalau nggak ada ya kita yang bikin. Ya begitu. Kalau misalkan di keluarga tidak ada yang alim, ya antum yang mulai, kita yang mulai. Tapi alangkah baiknya ya kalau ada teman, karena memang benar teman itu sangat membantu dalam belajar.
cari teman ya. Walaupun online, nggak apa-apa. Cari. Insya Allah banyak di AS ini banyak. Cari ya. Kalau perlu bikin grup misalkan. Kita grup ini harus bahasa Arab. Nggak apa-apa walaupun nyari di kamus. Sebelum ngomong translate dulu. Tapi kan intinya orang lain bacanya bahasa Arab, kemudian yang tertulis di situ bahasa Arab, dan menjadi populer. Kalimat ini akhirnya kebaca. Oh, kebiasa. Nggak apa-apa seperti itu. Nah, ya. Jadi nggak sangat mudah yang bikin lingkungan bahasa Arab sekarang. Insya Allah mudah. Kalau kalau di keluarga, syukur-syukur kalau semuanya mendukung ya, siap kita motivasi dulu, ya. Atau anak kita insya Allah nurut ya. Insya Allah kalau kalau anak-anak kita masih kecil bisa dilatih sejak kecil dan faedahnya sangat banyak. Wallahu a'lam. Baik, Mas Allah. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawaban dari pertanyaan Al-Akhmis. Ya, baik. Insya Allah kita cukupkan satu pertanyaan saja pada malam hari ini. Kami infokan kembali, yaitu kajian pada malam hari ini bekerja sama dengan Lorong Faradisa atau Studio Lorong Faradisa. Teman-teman sekalian, ikhwah dan al-akhwat, bisa menyimak kembali rekamannya bila mana ingin memurojaah, ingin mencatat, ingin memperdalam kembali poin-poin atau faedah-faedah yang ada, bisa langsung menuju ke channel Lorong Faradisa, yaitu di YouTube ataupun di Facebook. Baik. Tak terasa kita sudah sampai pada pukul 29 lebih 01 WIB. Dari kami, tim panitia, menyampaikan kembali, yaitu nanti akan kita berikan evaluasi harian dan juga kita berikan ujian hafalan yang nanti insya Allah hal tersebut bisa teman-teman bertanya di grup juga. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustadz, juga kepada rekan-rekan dari tim Kibar dan juga tim Lorong Faradisa yang telah membantu terselenggaranya orientasi hari pertama pada malam hari ini. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Muhammad?